Sampai akhirnya, tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan, semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi ternyata, siaran tersebut tertangkap di Indonesia, dan Sultan Syahrir mendengarnya. And some 2,000 British troops with a contingent of Dutch landed at Batavia. But by that time the nationalist government... Para kaum muda mengadakan rapat di Jakarta. Dalam rapat ini, Sultan Syahrir mengumumkan bahwa dia mendapat informasi tentang menyerahnya Jepang kepada sekutu. Dalam rapat ini, terdapat keinginan para kaum muda yaitu Bung Karno serta Bung Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Setelah selesai rapat, para kaum muda pergi ke rumah Soekarno untuk memberitahukan akan keinginannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bung Karno-nya ada, kami ingin bertemu beliau karena ada hal yang harus dibicarakan. Oh, ada, silakan masuk. Sebentar, saya panggilkan Bapak dulu. Iya. Pak, maaf, para pemuda sedang mencari Bapak, ada hal yang mau dibicarakan. Baiklah. Mari duduk. Saya dengar dari istri saya ada hal yang ingin disampaikan. Hal apa itu? Begini, saya telah mendapat kabar bahwa Jepang telah menyerah pada sekutu. Benarkah? Ya, itu benar. Dan maksud kami datang ke sini untuk meminta agar segera diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia. Secepatnya, mungkin akan saya usahakan setelah dirundingkan dengan anggota PPKI lainnya. Tidak bisa, Bung. Kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi, karena ini merupakan waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Apa kalian tidak memikirkan bahaya yang akan kita dapat bila kita senekat itu memproklamasikan Indonesia? Jepang pasti akan menyerang kita. Justru itu, saat ini Jepang bukan penguasa Indonesia lagi. Jadi untuk apa kita menyia-nyiakan kesempatan ini? Nanti saja setelah kita bicarakan dengan anggota PPKI. Saya tidak berharap melaksanakan rapat PPKI terlebih dahulu dan saya takut Jepang tahu tentang rencana kita dan menghalangi Indonesia merdeka. Tapi PPKI merupakan satu-satunya untuk cara memerdekakan Indonesia. Tapi kami tidak ingin merdeka oleh Jepang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Ada apa ini? Kami ingin proklamasi Indonesia cepat dilaksanakan, tetapi kami tidak ingin merdeka oleh Jepang. Apa tidak sebaiknya kita rundingkan dulu secara matang-matang? Tidak ada waktu lagi, ini saat yang tepat untuk memerdekakan Indonesia sebelum bangsa lain datang untuk menguasai negara kita dan menghalangi kita untuk merdeka. Ya sudah, kami akan membicarakan hal ini. Besok kalian silahkan datang kembali. Baiklah kalau begitu. Kami permisi dulu, maaf telah mengganggu.
Keinginan para kaum muda untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia ditolak oleh Soekarno. Pada malam harinya, pukul 24.00 menjelang tanggal 16 Agustus 1945, para kaum muda kembali mengadakan rapat untuk merencanakan mengasingkan Soekarno bersama Muhammad Hatta. Jadi apa yang kita lakukan? Bagaimana kalau kita asingkan Bung Karno dan Bung Hatta keluar Jakarta agar bebas dari pengaruh Jepang? Tapi kemana ya? Bagaimana jika ke Rengas Dengklok? Di sana keamanannya terjamin. Iya, bagus. Saya setuju dengan itu. Para kaum muda pun membawa Soekarno dan Muhammad Hatta untuk pergi ke Rengas Dengklok. Di sana, Soekarno dan Muhammad Hatta terus didesak dengan cara kasar. Mereka didesak oleh kaum muda untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Fatmawati berhasil membujuk para kaum muda untuk menyelesaikannya secara baik-baik. Hei kalian, sudahlah lepaskan mereka. Terusnya tidak pantas menahan tokoh nasionalis seperti ini. Bagaimana bila kita membina secara baik-baik? Baiklah. Silakan keluar, Bung. Jadi gimana, Bu? Baiklah, saya akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ya, baguslah. Tapi di mana kita membuat proklamasinya? Bagaimana jika kita di rumahnya Laksamana Maeda di Jakarta? Dia teman saya, orang Jepang yang mendukung kemerdekaan bangsa Indonesia. Ya, saya dengar juga dia perwira militer tinggi. Jadi, keamanannya sudah terjamin. Ya sudah, kita pergi ke sana. Mereka kembali ke Jakarta, lalu menuju rumah Laksamana Maeda. Kemudian mereka meminta izin kepada Laksamana Maeda untuk menggunakan rumahnya sebagai tempat perumusan naskah teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Silakan gunakan rumah ini. Bagaimana kita membuat naskah proklamasi yang singkat dan jelas? Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan. Sayuti Malik pun mengetik naskah teks proklamasi beserta perubahannya, yang dimana teks itu akan ditandatangani oleh Soekarno. Ini naskahnya, mohon segera ditandatangani. Nah, naskah proklamasi sudah selesai. Tapi di mana membaca proklamasi ini? Lapang Ikada. Tidak, di sana keamanan tidak terjamin. Bagaimana kalau di rumah saya? Kami setuju. Semua mempersetujui jika teks proklamasi dibacakan di rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Suhud tiba-tiba datang menghampiri Bung Karno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan masuk. Ada apa kamu kesini? Begini Tuan, apakah akan ada proses pengibaran bendera merah putih? Tentu saja, itu merupakan lambang negara kita. Tapi benderanya tidak ada. Apa? Baiklah. Akan kau beritahu Fatmawati untuk menjahitkan bendera sekarang juga. Tolong panggilkan dia. Ibu Fatmawati, Anda dipanggil Bapak. Baiklah.
Ada apa, Pak? Kenapa tiba-tiba memanggilku? Tolong jahitkan kain merah dan kain putih menjadi satu agar menjadi bendera. Apa? Sekarang? Baiklah, akan aku usahakan. Fatmawati pun menjahit bendera merah putih dan mereka semua mempersiapkan pengibaran bendera pula. Pagi hari itu, matahari bersinar cerah. Rakyat mulai berdatangan ke rumah Soekarno tanpa panggung megah, tanpa mikrofon yang canggih, namun dengan semangat yang berkobar. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Merdeka! 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 Bendera itu aku jahit sendiri dengan harapanku akan masa depan bangsa ini. Kini berkibar menjadi saksi sejarah. Proklamasi 17 Agustus 1945 bukanlah akhir dari perjuangan, melainkan gerbang menuju kemerdekaan sejati. Proklamasi kemerdekaan adalah awal dari perjalanan panjang menuju kemajuan bangsa. Proklamasi kemerdekaan adalah simbol keberanian dan tekad kuat untuk menjadi bangsa yang merdeka. Kemerdekaan adalah hak kita. Mari kita jaga dan pertahankan dengan semangat dan kesatuan. Jangan pernah lupakan jasa para pahlawan yang telah berjuang untuk kemerdekaan kita. Bersama kita bisa, bersatu kita merdeka. Merdeka! 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 Sembarang pokok jengguyu.